Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Saya rindu melihat tangannya. Shalom. Ya, luar biasa. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya juga menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian yang beribadah secara online di rumah. Di tempat ini, mau dimanapun berada, percaya hadirat Tuhan senantiasa turun atas kita semua. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami sore pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Betapa Tuhan menyatakan kasih setianya kepada kami. Tidak henti-hentinya Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau pelihara kami. Tuhan, terima kasih sebagaimana kami ada hari ini. Semua hanya anugerah-Mu bagi kami. Kami rindu membawa setiap hati kami. Kami bersatu Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Sebab Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang hidup. Yesus namanya, yang layak menerima pujian, yang layak menerima hormat. Biarlah segala kemuliaan ya Tuhan hanya bagi-Mu. Biarlah segala hormat Tuhan dinaikkan umat-Mu di tahta-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami mau datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami katakan Engkau besar. Kami mau berikan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari nyatakan dengan iman, puji Dia, sembah Dia, hormati kehadirannya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Ya dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang termeriah bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat kami Tuhan hanya kepadamu. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara kami. Yes. Katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan sebab Kau besar, besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab besar kasih anugerah-Mu. Kaulah gunung batu kami, Kaulah keselamatan kami. Hati kami bergirang karena perbuatan-Mu. Hati kami bersyukur. Kami naikkan panci bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan panci kemenangan, sebab Engkaulah Allah kemenangan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah kami. Kami menjadi pemenang karena Engkau. Haleluya. Mari nyatakan sorak-sorak kita kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, agungkan namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih sebab Engkau besar. Perbuatan-Mu ajaib di antara kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengatakan, sebab Engkau besar di dalam hidup kami. Terima kasih. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan, terimalah segala hormat, terimalah segala kemuliaan yang dinaikkan umat-Mu hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau nanya dua hal. Apakah nanti jawabannya amin gitu ya. Apakah kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita? Amin. Apakah kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita? Amin ya. Mazmur 126 mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa. Amin. Kita percaya kepada Tuhan. Nyanyikan dengan iman. Haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang
Hari ini kalau kita percaya, kalau kita merasa kita belum menemukan doa kita, percaya, menabur terus sampai kita melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Yuk dengan iman katakan yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yes, amin. Kami percaya Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur pasti pulang membawa berkat. Berkatnya, yes. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Yang percaya katakan amin. Lebih kencang lagi katakan amin. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada Tuhan, kami bisa bernyanyi, kami bisa memuji. Karena kami tahu dan percaya bahwa apa yang kami katakan Tuhan, itu akan terjadi dengan kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kami. Kami perkatakan kalau melalui firman Tuhan kami akan dikuatkan. Kalau melalui firman Tuhan yang kami dengar, tidak ada yang mustahil bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya karena Allah mengerjakan sesuatu yang dahsyat di hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami mau percaya kepada firman-Mu. Kami mau berlari kepada firman-Mu. Dan kami mau mengalami firman itu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan, kami mau percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau berlari kepada firman-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bersama-sama kita mengangkat kita dari depan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa indah buat kami ya Allah. Hari ini Kau adakan buat kami Tuhan terus menerus. Kau perbaharui hati kami, hidup kami. Dan kami menerima sesuatu yang baru daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya hari ini kami menerima sesuatu yang baru dari-Mu ya Allah. Firman-Mu yang mendeguhkan hati kami. Firman-Mu yang mengajar kami dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami bisa berlaku dan bertindak yang benar di hadapan-Mu ya Allah. Roh Kudus, berilah kepada kami hikmat, pewahyuan yang baru. Terangilah hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh menerima dengan sungguh-sungguh pewahyuan daripada-Mu ini ya Allah. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami juga mau menyediakan hati kami untuk mendengarkan pengajaran dari-Mu ya Allah. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Untuk mencapai isi hati-Mu ke tengah-tengah umat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar saudara kasih Tuhan Yesus? Halo. Kok loyo-loyo nih? Apa kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Ya, mungkin sebagian kita kayaknya lebih enak nih ya saudara kalau tidur terus ya saudara. Karena dari semalam hujan terus kan saudara. Tapi saya berdoa di rumah saudara gak kebanjiran kan? Tidak, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita walaupun ada sebentar panas tapi ada sejuk-sejuknya saudara ya. Supaya kita bisa menikmati alam ini dengan penuh sukacita dan hati bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya lanjutkan firman Tuhan ya masih dengan kuasa perkataan di bagian kedua ini ya. Kita sudah belajar banyak dan Tuhan sudah mendidik kita, mengajar kita dan saya bersyukur dan saya berharap saudara nggak lupa dengan pengajaran yang diberikan melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara semua. Baik saudara menerimanya maupun secara online di rumah masing-masing ataupun beribadah secara onsite di tempat ini saudara ya. Nah, ada 3 hal yang sudah kita pelajari tentang mengapa perkataan kita penuh kuasa. Saya mereview sebentar saudara ya, dari beberapa minggu yang lalu. Mengapa perkataan kita penuh kuasa. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa kenapa perkataan kita penuh kuasa? Karena kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Dan tentunya pastinya kita punya benih-benih ilahi dalam kehidupan kita. Dan terutama juga kita harus tahu bahwa Tuhan Allah kita menciptakan segala sesuatu dengan perkataannya. Dia menciptakan siang dan malam, Dia menciptakan alam semesta ini semua. Apa yang dikatakan langsung terjadilah sesuai dengan perkataannya. Nah, kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan kita punya benih-benih ilahi dalam kehidupan kita, berarti kita juga memiliki iman sama seperti imannya Allah, yaitu iman yang berkata-kata. Ya,
Jadi kita harus tahu, oh saya punya iman yang berkata-kata nih. Berarti perkataan saya jangan sembarangan. Perkataan saya ini ada kuasanya. Karena apa? Tuhan sudah berikan itu dalam hati saya, hati kita semua. Iman yang berkata-kata, imannya Allah. Ya. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah bekerja dalam hidup kita berdasarkan perkataan yang kita ucapkan. Ada kaitannya dengan pertama tadi, saudara. Allah bekerja berdasarkan perkataan yang kita ucapkan. Perkataan yang seperti apa, saudara ya? Bukan perkataan yang buruk, bukan perkataan yang jahat, bukan perkataan yang jelek-jelek, tapi perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah imam besar agung kita. Dia adalah pengacara kita. Dia adalah pembela kita, saudara. Setiap apa yang kita ucapkan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus sebagai imam besar bertugas untuk menyatakannya, mewujudkannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita. Sehingga perkataan kita nggak aman-aman. Tapi kalau perkataan yang buruk keluar dari bibir kita, siapa yang ambil peranan, saudara? Iblis yang ambil peranan. Ya, itu kita ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang, fitnah orang. Siapa yang bekerja? Iblis yang bekerja. Karena Allah tidak bekerja sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Dia imam besar agung kita. Dan yang ketiga, kita udah belajar minggu lalu bahwa perkataan kesaksian kita ini dapat mengalahkan iblis. Kalau kita lihat di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, di situ ada iblis ini suka mendakwah kita. Mendakwa anak-anak Tuhan yang nggak tahu, saudara. Yang nggak ngerti, yang nggak paham. Namanya anak-anak Tuhan ya, kita diberi kuasa untuk bisa mengalahkan iblis. Dakwaan-dakwaan iblis itu dengan apa? Yang satu dengan darah anak domba Allah. Yang kedua dengan perkataan kesaksian kita. Ya, dengan darah anak domba kita diingatkan, oh bukan darah domba, darah Yesus, bukan gitu saudara ya. Tapi dengan darah Yesus, waktu kita ucapkan darah Yesus, kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa saya telah ditebus oleh Yesus Kristus. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Sehingga saya bukan lagi orang-orang berdosa. Tetapi saya adalah umat milik kepunyaan Allah. Umat yang kudus. Ya saudara ya. Jadi kalau tahu itu, oh iya. Kayak saya udah kemenangan ini. Bukan lagi umat yang gampang dipecundangin sama si iblis. Yang gampang sekali didakwa sama si iblis, diintimidasi terus sama si iblis. Tapi kita tahu, oh iya saya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Dan kedua adalah perkataan kesaksian kita. Yang kita bahas minggu lalu saudara ya. Kesaksian ini bukan berarti, iya saya sudah saya sudah menyaksikan bahwa Tuhan itu baik buat saya. Ya Tuhan baik buat saya. Saya sudah disembuhkan Tuhan dari penyakit ini nih. Ya kita boleh nambahin itu dalam kesaksian kita saudara. Tapi yang terutama adalah deklarasi kita. Proklaim kita siapa Yesus dalam kehidupan kita. Itu kita saksikan. Dia adalah juru selamat kehidupan saya. Dia menebus dosa-dosa saya. Dulu saya adalah manusia yang hina. Tetapi sekarang Tuhan Yesus telah mati buat saya. Darahnya tercurah buat saya, ya. Lalu dia bangkit lagi dari antara orang mati, dan sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu yang kita saksikan kepada banyak orang, bahwa Yesus itu Raja, Yesus itu penyelamat saya, Yesus itu juru selamat, gak cuma saya, tapi kepada semua orang. Nah itu namanya kesaksian kita dalam kita memberitakan kasih Yesus kepada banyak orang, saudara. Dan itulah yang membuat kita menang dari dakwaan si iblis. Amin saudara. Nah sekarang bagian B ya. Kita akan belajar hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita mengalami kuasa perkataan yang mendatangkan berkat. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita mengalami kuasa perkataan yang mendatangkan berkat. Apa saja saudara? Ada 5 hal. Tapi hari ini saya akan membahasnya 3 bagian saja saudara. Minggu depan kita akan bahas yang 2 bagiannya lagi ya saudara ya.
Yang pertama, diminta kita untuk menjaga hati kita. Karena apa yang ada di hati meluap keluar ke mulut. Ya, firman Tuhannya kita lihat di Lukas 6 ayat 45. Bisa baca semua? Ya, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya garis bawahi di sini dari perbendaharaan hatinya dan meluap dari hatinya, saudara. Selama ini apa yang kita simpan di hati kita, saudara? Apa yang kita simpan di hati kita, maka suatu saat nanti akan diketahui ketika kita berkata-kata, saudara. Kita mengucapkan sesuatu, saudara. Apakah yang baik yang kita simpan di hati kita? Ataukah sesuatu yang buruk? Sesuatu yang jahat? Sesuatu yang jelek yang kita simpan di hati kita? Sehingga keluar adalah jelek-jelek terus. Ya. Nah, saudara sendiri yang tahu selama ini saudara simpan apa di hatimu. Nah, mari kita sama-sama lihat tentang hati ini, saudara ya. Kalau kita lihat slide berikutnya, kalau kata hati dalam bahasa Yunaninya ya, itu ditulis dengan kata kardia. Kardia, ya. Tetapi hati ini bukan merujuk seperti hati yang secara fisik, oh hati gitu, bukan ya. Tapi hati di sini adalah maksudnya adalah mencakup keinginan, ya, jati diri, ya, termasuk kemampuan untuk memilih, pemikiran, perenungan, perasaan, emosional, kehendak serta segala sesuatu yang menyangkut aspek psikologis dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi saya katakan sekali lagi bahwa itu termasuk jati diri kita, ya. Keinginan, perasaan, kemampuan untuk memilih, pemikiran, perenungan, emosional kita, kehendak. Kan orang bilang kehendak apa nih? Kehendak hati ya kan. Perenungan di hati gitu kan. Dan semuanya itu memilih di hati. Nah itu segala macam bersangkut dengan hati. Tapi bukan hati secara fisik, tetapi adalah jati diri kita. Menyangkut pemikiran kita secara intelektual, yang menyangkut perasaan kita, dan menyangkut kemampuan kita untuk memilih kehendak apa yang harus kita lakukan. Nah, karena apa yang diucapkan mulut, ya, meluap dari hati. Apa yang ada di hatimu saat ini? Dalam arti, apa yang ada di perasaanmu saat ini? Apa yang ada di pikiranmu saat ini? Ya, kalau itu sudah penuh, ya, akhirnya bisa meluber, bisa keluar, bisa meluap, yang diekspresikan dalam bentuk ucapan perkataan-perkataan kita. Selama ini apa yang masuk di dalam perasaanmu? Selama ini apa yang masuk dalam pemikiranmu, saudara? Selama ini apa yang masuk dalam perenunganmu? Ya, ketika menghadapi sesuatu situasi, orang-orang tertentu, ketika menghadapi ini, aduh, langsung di dalam hati ini, dalam perasaan ini, muncul kata apa, saudara? Ya, muncul perasaan yang jelekkah, yang baikkah, atau rasa syukurkah, atau kata-kata yang mungkin mengumpat gitu, saudara ya. Tapi belum sempat dikeluarkan, tapi di hati ini muncul. Nah itu mulai tersimpan di hati kita. Karena itu hati-hati, saudara. Apalagi iblis yang kemarin kita sudah bahas, yang tadi saya bilang kepada saudara, suka mendakwa kita. Memasukkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran jahat dalam kehidupan kita. Nah kalau kita terima, dan kita gak usir iblis itu, saudara, itu masuk loh dalam hati kita. Masuk dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga suatu saat ketika kita ngalamin namanya benar-benar depresi, ketakutan, segala macam, itu keluar dengan sendirinya.
Karena apa? Itu sudah penuh di hati kita ini. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, maksudnya apa? Jika perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, maka hal itu mencerminkan apa yang ada dalam isi hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam perasaan kita. Yang sudah penuh dengan hal kotor sehingga akhirnya keluar kata-kata kotor. Nah ini saudara harus kita tahu saudara ya. Makanya kita harus benar-benar diminta untuk menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan di Amsal 4 ayat 23 kan dari hati ini terpancar kehidupan. Kehidupan apa yang hendak kau bangun hari-hari ini? Yang lebih baikkah? Maka yang keluar yang harus saudara tampung di hatimu adalah hal-hal yang baik. Perkataan-perkataan yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik. Tetapi kalau engkau ingin menciptakan kehidupan yang buruk, jelek, masa depan yang bagaimana, engkau tampung rasa marahmu di hatimu, ya, kekecewaanmu di hati kita bertambah. Akhirnya yang keluar adalah kata-kata yang keluh kesah, ngomel, marah, ngedumel, segala macam saudara. Itu keluar di hati kita. Nah caranya bagaimana kita menjaga hati, slide berikutnya kita lihat ya. Cara menjaga hati di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, jadi menjaga hati kita ini dengan firman Tuhan. Apa yang kita isi di hati dan pikiran kita. Kalau isinya firman Tuhan, ya, ketika kau mengalami trouble, masalah, pergumulan, dan situasi yang gak enak dalam kehidupanmu, yang keluar dari hatimu, dari pikiranmu, dari ucapan bibirmu, adalah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau yang jelek, makanya keluar jelek. Ngomel terus sama Tuhan, bahkan marah sama Tuhan. Ya. Di Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau saudara lihat ya, untuk menjaga hati kita ini tiada lain dan tiada bukan, dialah menyimpan janji Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Gak bisa kita, ya udahlah. Kalau gitu saya untuk menjaga perkataan saya diam diri di rumah terus gitu ya. Nggak mau bergaul sama siapa-siapa. Untuk jaga dong perkataan saya, nggak dipengaruhi sama yang lain. Tidak ketemu dengan banyak orang. Ya. Bahkan ya bersemedi terus, meditasi terus saudara ya. Itu nggak berubah apa-apa saudara. Mengubah apapun, nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sudah masuk dalam pikiran kita ini, perasaan kita ini hal yang jelek. Jadi gantinya apa yang harus saudara masukkan adalah firman Tuhan sampai penuh di hati kita. Sehingga waktu keluar lewat ucapan kita, yang keluar adalah perkataan sesuai dengan firman Allah. Bukan perkataan makian, bukan kata-kata kasar. Ya, bukan kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulut kita. Ya. Kita jauhi teman kita jauhi keluarga kita jauhi orang-orang, ya, supaya nggak ada yang menyakiti hati dan perasaan saya. Waduh, saudara ya, selama engkau masih hidup, kau bertemu banyak orang, dan saya nggak jamin itu bisa tidak menyakiti hati dan perasaanmu. Ada banyak orang kita temui dengan berbagai macam karakter, ya kan? Kita nggak bisa, oh saya nanti pilih ya, nanti orang-orang yang ngomongnya enakin telinga saya aja yang saya dengerin. Ya, yang bergaul sama saya. Yang gak enakin telinga saya nggak mau. Coret semua di daftar, di list kita gitu ya. Nggak ada saudara, nggak bisa. Selalu akan kita temui orang dua macam ini saudara. Ya. Nah ini. Jadi makanya kita sudah untuk memenuhi hati kita ini dengan firman Tuhan. Dan masukkan itu dalam hati kita. Nah, bagaimana cara menyimpan janji Tuhan ini, saudara? Ya, cara menyimpannya di Yosua 1 ayat 8 dikatakan,
Janganlah apa? Kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi cara menyimpan janji Tuhan atau firman Allah ini dengan mengatakannya. Saya dulu kalau sekolah belajar mau ulangan saudara ya. Saya kan kata cara tipe belajar saudara ya. Tapi kalau cara tipe belajar saya adalah saya ngomong. Saya ngomong saudara. Jadi saya ingat apa yang saya ngomongin saudara ya. Saya untuk menghafal sesuatu saya ngomong saudara. Saya bicara, saya ucapkan apa yang saya baca. Supaya ingat dalam pikiran saya. Nah itu yang menjadi kebiasaan saya saudara. Begitu juga kalau kita, nih saudara, mau memasukkan janji Tuhan itu, ya itu kita ngomongkan janji Tuhan itu. Supaya telinga ini dengar, ya. Perasaan ini masuk dalam perasaan kita ini, pikiran ini masuk dalam perasaan pikiran kita nih. Firman Tuhan itu. Akhirnya tertampung semua, terus menerus. Dan bahkan direnungkan. Ya. Puji Tuhan kalau saudara bisa terus mempelajari, akhirnya saudara mendapat sesuatu yang baru dari firman Tuhan tersebut. Tetapi kalau kita malas memperkatakannya, ya, dan tidak mau disiplin memasukkan firman Allah dalam kehidupan kita, yang terjadi sebaliknya, kata-kata dari dunia ini yang masuk dalam kehidupan kita. Tuh kan orang itu jelekin kamu balas lagi gitu ya. Jelekin dia. Bahkan kamu maki-maki dia, waduh. Itu kata-kata dunia. Belum lagi ditambah dari roh-roh jahat yang merasuki diri kita. Mengintimidasi kita. Ya. Tuhan, saudara sepusim iman mulai di hati kita mikir, mana ada perhatian sama kamu. Udah kamu gak usah gereja-gereja lagi lah gitu ya. Kamu gak usah komsel-komsel lagi. Mulai saat itu, ya. Sejak saat ini saya tidak mau komsel lagi. Nah, itulah mulai perkataan yang jelek keluar dari mulut kita, saudara. Kenapa? Sudah dicekoki sama iblis. Ya, kedagingan kita mempengaruhi diri kita. Macam-macam, saudara. Ya. Jadi, kalau kita lihat, saudara, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saudara mengucapkan enggak? Apa cuman gumam-gumam doang, ada dalam pikiran doang. Kan pasti pendeta atau hamba Tuhan atau teman saudara yang menuntun saudara terima Yesus, pasti untuk mengajak saudara untuk mengucapkannya ya. Ya, ayo berkata-kata sama dengan saya. Terima Tuhan Yesus hari ini. Saat ini Tuhan Yesus, saudara ucapkan, aku mengundang engkau masuk dalam hatiku gitu ya. Engkau menjadi Tuhan dan juru selamat pribadiku. Begitu kita saudara ya, kurang lebih ya. Nah itu kita ucapkan. Karena apa? Tuhan juga mau dengan lidah bibir ini kita mengaku ya, bahwa Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Dia masuk dalam hati kita. Tetapi kita juga bisa menyangkalnya. Menyangkal Yesus dan Yesus keluar dari hati kita. Lewat ucapan kita juga, saudara. Saudara mau pilih mana nih? Ya. Terus nyangkalin Yesus lewat ucapan kita, atau menerima Yesus lewat ucapan kita juga. Jadi ketika ada firman Tuhan dalam hati kita, di saat pencobaan, masalah datang, yang keluar adalah firman Tuhan. Mulut kita nih tetap bisa mengucap syukur dengan kata-kata yang keluar, adalah kata-kata yang bisa membangun diri kita sendiri, gak hanya orang lain saudara. Tapi kata-kata kita juga bisa memberkati orang lain. Dengan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan juga. Gak hanya untuk orang lain, tapi untuk buat kita juga membangun diri sendiri, saudara. Nah hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, ya adalah mencabut perkataan yang salah. Kata sia-sia, ketidakpercayaan, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata kutuk dan bla 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 dan sebagainya saudara.
Jadi macam-macam perkataan yang salah ini, yang jelek-jelek ini saudara ya. Kotor, sia-sia, tidak percaya, maki-maki. Mungkin saja pernah, maaf nih saudara, mungkin saja saudara pernah ucapkan. Ya kan saudara ya. Pernah ucapkan atau kita sendiri yang pernah terima ucapan itu dari orang lain. Ya kan? Ketika kita jalan di jalanan gitu enak-enak, naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada orang lewat kita, gitu. Atau orang yang gak suka dengan kita jalannya seperti gimana, mulai lewat sambil maki-maki kita. Mata lo gimana gitu kan, seperti itu ya saudara ya. Atau apalah keluar. Nah kita yang terima seperti itu ngasih udah apa nih? Pengennya bales. Pengennya marahin orang itu lagi, benar gak? Nah ini saudara, itu yang terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita dilatih, diajar Tuhan untuk bagaimana menyimpan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita ini supaya nanti keluar bukan jengkelan, amarah, ya, lalu kata-kata kotor lagi yang keluar. Waduh, banyak sekali sampah di udara nih saudara ya. Bener. Satu orang keluarin 2 kata kotor aja. Berapa jumlah penduduk dunia? Ya, sampah di udara ini banyak sekali kata-kata kotornya. Nah, kalau kata sia-sia apa sih Pak? Saya pernah bahas itu di bulan lalu saudara. Kata sia-sia kalau saudara lihat di ibadah secara online itu saya bahas. Kata sia-sia ini dalam bahasa Yunani-nya argos. Apa itu kata sia-sia? Kata-kata yang diucapkan tanpa dipikir dulu saudara. Langsung nyerocos aja dari mulut kita. Perkataan yang berbahaya, perkataan yang merugikan orang lain. Apa aja sih contohnya? Kata-kata dusta, bohong, fitnah, hoax. Ya, hoax. Itu kan bohong kan saudara ya? Nggak benar itu. Kata-kata julid, apa itu Pak? Ada loh julid di dalam kamus bahasa Indonesia. Julid itu apa sih? Iri, dengki sama orang lain saudara ya. Ada kan perkataan itu seperti yang kita lontarkan ketika kita nggak suka sama orang lain. Dia kaya dari mana gitu kan saudara ya. Nah itu kata-kata julid begitu keluar. Ya, kata-kata yang memanipulasi sehingga memperdaya orang lain untuk bertindak seperti apa yang diinginkannya. Ini kata-kata sia-sia saudara, yang seringkali kita nggak tahu apa ya kata sia-sia ya. Nah ini secara firman Tuhan kita dibukakan baru, oh ini ya maksudnya. Lalu juga ada kata-kata ketidakpercayaan. Ini pernah diungkapkan, diutarakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sudah dikasih mujizat sama Tuhan, ditolong Tuhan, malah tanya, apa Tuhan itu ada? Gitu ya. Ya, menyatakan bahwa dia nggak percaya sama Tuhan. Lalu kata-kata kotor, apa itu kata-kata kotor? Kata-kata vulgar, kata-kata cabul, kata-kata kasar, nggak senonoh, nggak sopan. Bahkan di kalangan anak muda, saya nggak tahu apa anak muda atau semua orang saudara, sudah menjadi tren kalau ngomong diselipin kata-kata kotor ini. Ya kah? Ya. Entah saudara langsung ngomong atau lewat medsos. Disisipin itu semua kata-kata kotor. Jadi kebiasaan kalau nggak ngomong seperti itu kayaknya kurang afdol deh. Waduh ini bahaya. Berarti itu apa? Selama ini di hati kita ini sudah dicekokin terus kata-kata kotor tersebut. Kata-kata kasar tersebut. Ya, yang akhirnya kita juga ketularan mengeluarkan kata-kata itu dan buat kita yang biasa mengucapkan, biasa aja kok nggak ada apa-apanya. Tapi buat kita yang tahu kebenaran firman Tuhan itu nggak benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu apalagi kata-kata makian. Kata-kata makian itu seperti apa? Kebun binatang semua dikeluarin. Ya, segala macam binatang kita capkan pada manusia. Benar gak?
Kita julukin dia sini. Waduh, banyak macam saudara. Panggil orang dengan julukan-julukan yang konotasinya negatif. Merendahkan orang lain. Kata-kata kutuk. Wah, banyak saudara. Kita keluarin. Jadi kata-kata yang salah ini saudara, atau sia-sia, tidak percaya, kotor, kasar, makian, kalau diucapkan terhadap orang lain, ya tidak sesederhana yang seperti kita pikirkan. Benar gak? Coba saudara ngomongin orang lain dengan kata-kata kotor tersebut, apa yang timbul di hatinya dia? Bisa punya pengaruh jangka panjang dan bisa berakibat fatal. Banyak contohnya. Banyak contohnya saudara ya. Ada orang yang kesel, di kejadian beberapa saat yang lalu di Jogja ya. Mahasiswi kan, ceritanya dia ngantri bensin di SPBU. Di Jogja saudara, mungkin masih ingat ya. Karena di antrean sepeda motor itu rame banget, dia pindah ke antrean mobil. Dan petugas SPBU-nya gak mau layanin dia, suruh pindah lagi ke bagian antrean motor. Marah-marah dia saudaranya. Akhirnya dia tweet apa atau di medsos lah, bilang Jogja lah gimana. Wah, satu Jogja pada marah semua sama mahasiswa ini. Ya, disuruh minta maaf segala macam sampai akhirnya mahasiswa ini nangis-nangis saudara. Gara-gara perkataan yang salah. Ya, penuh amarah di situ. Dan akibatnya membuat orang pada marah. Nah, kita lihat ya pengaruh-pengaruhnya apa nih? Kata-kata yang sia-sia ini, saudara, kata-kata yang salah ini. Bagi diri sendiri itu seperti hubungan jadi rusak. Hubungan teman, hubungan bisnis, hubungan usaha. Gara-gara kita ngomelin orang, ya kita marahin orang, kita maki-maki orang, jadi hubungan jadi jelek. Bahkan orang menjauhi kita ketika, tahu nih orang ini suka ngomong jelek nih. Orang ini suka ngomong kasar nih. Gak ada temennya lama-lama saudara. Ya. Yang kedua, punya sifat pemarah atau temperamen tinggi. Kenapa? Punya kebiasaannya maki-maki orang. Sebentar-bentar emosian. Ya. Sebentar-bentar marah sama orang lain. Banyak macam saudara. Nah, gangguan pada kesehatan fisik dan psikis. Bahaya nih saudara. Jadi jangan salah, ada istilah apa? Orang suka marah cepat tua. Benar saudara. Ternyata orang yang suka maki-maki orang ada penuaan dalam kulitnya saudara. Ini sudah ada penelitiannya di Amerika saudara ya. Lalu kulit gatal-gatal lah segala macam, gangguan pencernaan, tegang pada otot leher, sakit kepala terus. Bahkan bisa berisiko penyakit serangan jantung. Ya, ditambah lagi stresan melulu. Akibatnya daya tahan tubuhnya menurun, gampang sakit-sakitan. Itu berdasarkan penelitian ya saudara. Ya, jadi kalau sudah tahu seperti ini, ngapain disimpan kata-kata kotor ini, kata-kata jahat ini, kata-kata yang salah ini. Dan kemudian kita punya penghalang bagi kita nih ya, penghalang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Iya loh. Sebentar-bentar Tuhan ingin mewujudkan hendaknya dalam kehidupan kita, rencana buat kita. Tapi kita kerjanya marah terus sama Tuhan. Kecewa terus sama Tuhan. Tuhan suruh kita gini, kita gak mau lakuin. Apa yang jadi dalam kehidupan kita? Orang lain ngalamin firman Tuhan, kita gak ngalamin. Kenapa kerjaannya? Kita ngomel terus sama Tuhan. Ngedumel terus sama Tuhan. Dan tidak mengalami kemajuan dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam seluruh hidupmu, kalau hidupmu penuh dengan kata makian, kata-kata kasar, dalam pekerjaan, siapa yang mau pakai kita bekerja? Orang itu ketahuan tuh, ngomongnya kasar terus. Kebun binatang dan kata-kata jorok semua. Wah itu saudara ya, ngapain pakai dia? Udah ngomong kasar. Jadi seharusnya ada berkat, ada kemajuan dalam kehidupan dia, nggak bisa. Gara-gara kata-kata yang jahat keluar dari mulut kita. Dan apa pengaruh buruk bagi orang lain saudara? Yang pertama jelas pasti orang yang dengar ini marah. Benar gak? Marah. Bisa sakit hati, tersinggung. Ujung-ujungnya
Kalau orang yang dendam, bisa terjadi pembunuhan. Banyak kejadian demi kejadian gara-gara orang ngomong kasar, orang itu yang dengar gak terima, sakit hati lalu merencanakan pembunuhan terhadap orang yang berkata-kata kasar tersebut. Lalu kemudian juga dikatakan penurunan kepercayaan diri, jadi pasif. Entah dia karyawan kah, entah dia anak kah, sebentar-bentar dimarahi terus, dimaki-maki terus. Dengan kata-kata yang kasar, kata-kata kotor lah, kebun binatang lah. Akhirnya merasa gak bisa, saya gak bisa apa-apa nih. Ya udahlah, daripada salah terus saya gak buat apa-apa deh, jadi pasif saudara. Trauma. Sebentar buat ini dimaki-maki. Sebentar buat ini dikata-katain. Gitu ya. Jadi trauma saudara. Lalu kemudian apa? Depresi. Nah pada tumbuh kembang anak bisa membuat anak itu jadi minder. Jadi pemurung. Takut. Bahkan bisa juga menjadi pemarah dan melakukan kekerasan fisik atau verbal. Kita lihat ya kalau ada anak-anak suka melakukan kekerasan. Baik itu secara fisik atau verbal, mungkin di rumahnya dia mengalami hal yang sama dari keluarganya, saudara. Nah, makanya ini hati-hati saudara, dampak negatifnya pada anak-anak sangat besar kalau kita memaki-maki anak, marah-marahin anak dengan kata kebun binatang, kata-kata kotor, ya julukan-julukan yang jelek buat kita, saudara, buat anak kita. Itu dampaknya negatif pada sel otaknya, saudara. Dia mau berkembang tiba-tiba pecah. Bahkan, saudara, kalau kita punya kebiasaan berteriak pada anak kita, akan memiliki dampak yang sama, buruknya seperti memukul anak, saudara. Jadi ini menimbulkan masalah emosional pada anak seperti depresi dan trauma juga. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Di Ayub 42 ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jika kita pernah mengucapkan kata-kata tersebut, belajarlah seperti Ayub untuk mencabut perkataan-perkataan yang jahat itu, saudara. Kata-kata kutuk yang kita keluarkan buat anak kita, kata maki-maki buat sahabat-sahabat kita atau keluarga kita cabut itu dalam nama Yesus. Dan dengan penyesalan, aku menyesal Tuhan aku telah berkata seperti ini. Seperti Ayub walaupun tidak mengucapkannya kepada teman-temannya, tapi dia mengungkapkan kecewaannya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau gak adil buat aku? Aku kurang apa sih Tuhan? Sudah beribadah kepadamu, melakukan hal yang baik buat engkau. Tetapi hartaku hilang semua. Misalnya seperti itu saudara, kapan dia kata saya. Hartaku hilang, anakku mati semuanya. Dan sekarang aku hanya penuh dengan penyakit. Rasanya dia kecewa berat sama Tuhan. Dia rasa Tuhan tuh gak adil buat dia. Dia rasa Tuhan tuh kok begini sama dia sih. Tapi dari pelajaran kitab Ayub ini kita tahu ya. Tidak ada semua orang ini di dunia ini yang tidak luput dari masalah. Tidak luput dari problem. Entah besar, entah kecil, ada aja. Dan itu semua ujian-ujian itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan kalau kita memahaminya, ada kedaulatan Tuhan di situ. Ada kemahakuasaan Tuhan di situ. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Ada rencana di balik itu. Ketika Ayub mengakui dan menyadari kesalahannya. Dan mencabut kata-kata kecewanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan kehidupan dia. Satu persatu mulai Tuhan pulihkan. Kekayaannya, kesehatannya, akhirnya keluarganya. Dia punya anak lagi. Ya. Itu Tuhan pulihkan ketika dia menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali semuanya, Tuhan yang berkuasa sebetulnya, dan dia mencabut semua perkataan-perkataan itu, saudara. Petrus
Ketika dia menyangkali Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya dia sudah terima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi penjala manusia. Tetapi dia menyangkali Yesus ketika Yesus sedang disiksa. Walaupun Yesus saat itu gak dengar, tapi Tuhan Yesus tahu. Petrus telah menyangkali dia. Akhirnya apa? Dia depresi. Kecewa pada diri sendiri. Dan akhirnya kembali lagi mau jadi nelayan. Bahkan dia mempengaruhi teman-temannya, ayo kita ada ikan lagi. Tapi di tengah-tengah kegalauannya, Tuhan Yesus datang. Memulihkan dia. Bahkan secara pribadi, person to person, Tuhan tanya sama Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawabnya lagi, iya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ketiga kali Tuhan Yesus menyatakan yang sama, mempertanyakan yang sama, dan Petrus juga menjawab hal yang sama. Di situ Petrus menangis dan tahu bahwa dia telah bersalah kepada Tuhan. Dan dia ingin kembali ke kehidupan yang lamanya dia. Tapi Tuhan pulihkan dia untuk kembali kepada panggilannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tahu setiap kita punya masalah. Tapi jangan sampai kita berkata-kata yang salah, saudara. Cabut perkataan-perkataan kita yang salah. Amin. Yang sempat keluar, terlontar dari mulut kita, dari lidah bibir kita. Dan mulai masukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga kita belajar adalah kita mulai memakai perkataan-perkataan yang benar. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Seorang ilmuwan, peneliti otak dan syaraf ya manusia, otak syaraf manusia, namanya Profesor Lowen Brizendine, saudara ya. Dia meneliti bahwa rata-rata manusia laki-laki ya setiap hari kalau bicara tuh 20.000 kata. Kalau wanita 7.000 kata per hari. Terbalik ya. Wanita 20.000, pria 7.000. Jadi kalau nggak keluar seperti itu banyaknya bisa stres yang wanita, saudara ya. Nah, hati-hati saudara. Ya, jadi kalau yang suami-suami ini kalau istri di rumah lagi nyerocos, biarin aja, dengerin aja saudara. Dengerin aja karena dia puas kalau sudah ngomong banyak saudara. Ya, tapi kalau laki-laki hanya 7.000 kata saja, makanya jangan diam. Iya, gitu doang. Istri udah seneng tuh denger gitu dong saudara. Disautin gitu ya. Jadi tapi gak peduli apa kita pria kah, apa kita wanita kah. Tapi apa kita sadar sepatah kata yang kita ucapkan ini punya kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perkataan kita ini bisa mengubah atau mempengaruhi masa depan seseorang, bahkan hidup kita sendiri. Jadi kita harus mulai belajar untuk berkata-kata yang benar. Dan stop berkata-kata yang jahat, yang salah, yang kotor, makian dan segala macam saudara. Kita mulai tidak hanya stop sampai berhenti, gak kata-kata kotor ya. Gak kata yang sia-sia, gak kata-kata yang jahat. Tapi mulai mendisiplinkan diri untuk memakai perkataan yang baik. Oke Pak, saya sekarang udah gak kata-kata kotor lagi. Kemudian itu udah gak keluar lagi dari mulut saya. Tapi saudara gak ucapkan firman Tuhan. Gak ucapkan kebenaran. Tetapi mulai coba belajar. Puji Tuhan, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kayak itu sedikit demi sedikit gak apa-apa saudara. Tapi di situ kita mulai memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupanku. Aku tidak akan dibiarkannya sendiri gitu ya. Aku ini lebih dari pemenang. Nah itu kata-kata yang penuh iman yang saudara lontarkan dari mulutmu. Yang kau biasakan keluarkan lewat ucapan-ucapan kita. Dengan perkataan baik kita membangun, menyembuhkan, menguatkan. Memberi semangat kepada yang lesu dan juga kepada diri kita sendiri. Amin saudara.
Mari sama-sama kita bagi berdiri hadapan Tuhan. Jadi ingat saudara ya, kita mulai menjaga hati kita. Jaga hati dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita mulai mencabut perkataan-perkataan kita yang salah. Yang ketiga, kita memakai perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Allah. Kami bersyukur, kami dicerahkan, diterangi hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran ya Allah. Mulai saat ini, biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjaga hati ini dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Allah. Dan Kau isi ya Tuhan dengan firman-Mu, firman-Mu yang terus menerus tiada hentinya dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang keluar dari hati ini Tuhan, terucaplah perkataan-perkataan kami, yaitu kata-kata firman-Mu ya Allah. Kata-kata iman, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyemangati kami ya Tuhan. Dan hati yang selalu bersyukur senantiasa kepadamu ya Allah. Dan juga ampuni kami Tuhan, kalau sempat terlontar dari ucapan-ucapan ini kata-kata yang salah, kata-kata yang jahat, kata-kata makian, kata-kata ketidakpercayaan, kekecewaan kepadamu, ataupun kepada orang-orang, ataupun kepada keadaan Tuhan. Kami cabut semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami cabut segala kata-kata kutuk, kata-kata makian yang kami sempat keluarkan kepada anak-anak kami. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami percaya kami akan menerima sesuatu yang baik daripadamu ya Allah. Pemulihan, kasih-Mu, kebaikan-Mu dicurahkan buat kami semua ya Allah. Dan mulai saat ini kami mau belajar untuk berkata-kata yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Menteraikanlah seluruh firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua di tempat ini ya Allah. Dan kami memperoleh kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau memperkatakan perkataan-perkataan yang baik di dalam hidupnya. Mana tangannya? Ya, jadilah sesuai dengan kebenaran firman yang kita perkatakan. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Kita akan melihatnya.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Kalau ada, boleh lambaikan tangannya. Ada 2 orang minta teman-teman, nanti ada connection card yang perlu diisi, boleh diisi, dan kalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita keluarga di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur Tuhan untuk sepanjang ibadah Tuhan menolong kami, melawat kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Biar semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus, mulut kami ini mau terus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Mulut kami ini mau terus mengeluarkan hal-hal yang memuji nama Tuhan. Karena itulah kebenaran firman yang sudah dibagikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, mari materaikan setiap firman-Mu yang sudah ditabur. Terima kasih kepada hamba-Mu yang Engkau urapi, yang Engkau sudah pakai untuk menabur kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah pengurapan Tuhan, kasih Tuhan atas gembala kami Tuhan. Engkau memakai dia lebih luar biasa lagi. Berkati dia kehidupannya secara pribadi Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan hati yang terus setia mengasihi dan melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami membawa setiap jiwa-jiwa, setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, yang lemah tubuh, kami perkatakan dengan iman kami, bahwa ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau sudah mati untuk kami 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah mati mencurahkan darah-Mu Tuhan, sehingga oleh bilur-bilur darah-Mu kami disembuhkan. Biarlah yang mengalami sakit pada pagi hari ini, kami perkatakan Engkau sembuh, karena Tuhan yang menyembuhkan, karena bilur-bilur darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang mencari pekerjaan, kami berdoa kepadamu Tuhan, bukalah jalan-jalan bagi kami. Sekalipun ada di masa-masa yang sulit karena pandemi, tapi kami percaya jalan-Mu tidak akan pernah tertutup bagi kami Tuhan. Kau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih jika ada yang bersedih hati Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkaulah Tuhan yang menjadi penghiburan kami, pertolongan kami Tuhan. Engkau akan membalut setiap luka-luka, setiap kesedihan kami Engkau akan gantikan dengan sukacita. Kami percaya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, setiap kami jemaat-jemaat-Mu, kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami semakin bertambah mengasihi Engkau Tuhan. Kami setia mengiring Engkau, mengikut Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami dengan berkat yang daripada Allah. Diberkatilah bangsa kami dengan sejahtera yang daripada Tuhan. Kami tahu banyak hal yang terjadi di bangsa ini, tapi kami percaya Engkau bisa mereka-rekakan yang baik Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Sekalipun banyak orang mereka-rekakan yang jahat bagi bangsa kami, tetapi Engkau sanggup mereka-rekakan yang baik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, diberkatilah pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Ma'ruf, amin Tuhan. Berikan hikmat kekuatan Tuhan. Ketika mereka mengambil keputusan, ketika mereka bekerja Tuhan, kami berdoa kepadamu, turunlah hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan semua jajaran menteri, anggota dewan Tuhan, aparat hukum, aparat keamanan, Tuhan kami berdoa kepadamu, sungguhlah setiap aspek di bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan. Ketika kami semua bekerja sesuai dengan kebenaran Tuhan, kami percaya kebenaran itu akan menghasilkan hasil yang baik bagi setiap kami, bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat Tuhan, untuk Kota Pontianak, untuk Kuburaya di mana kami ada. Biar juga lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk hujan yang sudah berlangsung beberapa hari. Tapi kami percaya, kami sehati meminta kepadamu,
Udara yang cerah, hari yang cerah akan kembali Tuhan berikan kepada kami. Dijauhkan kami dari banjir Tuhan. Dijauhkan kami dari hal-hal yang penyakit-penyakit di musim hujan Tuhan. Tapi kami percaya besok kami akan melihat hari yang cerah. Karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Biar di masa-masa sulit atau di masa-masa sulit ini Tuhan mereka bisa berharap kepada Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan. Mereka diselamatkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala senior kami Tuhan. Pak Wilan, Bu Wilan di dalam tugas penggembalaan Tuhan. Bahkan ibadah di Kota Baru juga yang berlangsung Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengerja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di sana. Biar lawatan Tuhan terjadi di sana dan mereka semua, kami semua Tuhan mengalami kebenaran firman-Mu ketika kami datang beribadah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bawakan persembahan kami di hadapan Tuhan, persembahan syukur kami, perpuluhan kami mau kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih bahkan tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kami berdoa kepadamu Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu. Tidak akan pernah terlambat. Kami persembahkan persembahan kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah kerinduan kami. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati kami. Semua akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan sebelum kami pulang. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, inilah umat yang Kau kasihi ya Tuhan. Mereka datang dengan hati yang bersungguh-sungguh mencari wajah-Mu ya Bapa. Memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu Tuhan. Engkau mementerkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Diberkatilah Engkau dalam seluruh kehidupan-Mu, diberkatilah seluruh keluarga-Mu, keluar masuk-Mu, pekerjaan-Mu, usaha-Mu dibuat berhasil. Dan pendidikan-Mu juga Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam kasih karunia yang luar biasa. Karena Engkau telah dipanggil menjadi umat milik kepunyaan Allah. Engkau adalah imam panjang rajani, umat kepunyaan Allah. Biarlah dari manapun engkau berada, engkau memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat dalam seluruh kehidupanmu. Dan berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah berkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati dan sehat selalu saudara. Haleluya.